Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Anwar berharap pada hari ini, pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kalian semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kita. Kali ini pertemuan yang keempat. Tetap kita masih membicarakan masalah bab 1, yaitu teks deskripsi. Namun sekarang ini merupakan kegiatan akhir dari bab 1. Setelah kemarin dalam pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga, kalian sudah belajar menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sekarang ayo, hasil tulisan kalian teks deskripsi, tidak tahu apa yang kalian ceritakan, apakah itu menceritakan masalah objek, peristiwa, atau kegiatan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mencoba untuk mengoreksi bersama-sama, ya, menyunting bahasanya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah menyunting, mengoreksi, menilai. Mungkin saja ada hal-hal yang perlu kita perbaiki sebelum tulisan kita itu kita publikasikan. Baik, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada ya? Oke, jadi menyunting itu bahasa sederhananya adalah mengoreksi, mencari kalau ada hal-hal yang kurang tepat, baik itu berkenaan dengan struktur ataupun penggunaan bahasa dalam teks deskripsi yang sudah kalian hasilkan itu. Baik ya, lanjutkan Pak Anwar sekarang. Nah, kemarin dalam pelajaran sebelumnya Pak Anwar menjelaskan bahwa langkah-langkah menyusun teks deskripsi itu kurang lebih ada, ada berapa? Oke, ada 6. Yang pertama, menentukan topik, menentukan tema. Apa? Kamu akan mengambil tema apa? Oh, mungkin kalian akan mendeskripsikan tentang pasir putih, Delegan. Nah, itu namanya kalian menentukan topik. Setelah topik kalian tentukan, misalkan kalian akan mendeskripsikan pantai pasir putih Delegan, kemudian tentukan tujuannya apa. Kamu menulis teks deskripsi dengan topik tersebut itu tujuannya apa? Misalkan menggambarkan keadaan pantai pasir putih, ya, dari sisi apa? Keadaannya, lokasinya, tempatnya, apa saja yang ada di pantai pasir putih, kemudian pengunjungnya, aktivitas pengunjungnya. Itu namanya tujuan kalian ingin menggambarkan pantai pasir putih secara keseluruhan. Nah, dimulai dari apa nanti? Oke ya. Setelah itu, nomor 1, 2 kalian tentukan, baru kalian mengumpulkan informasi atau bahan. Kalau kalian ingin mendeskripsikan teks deskripsi mengenai pasir putih Delegan, apa yang harus kalian kumpulkan untuk menyusun teks tersebut? Oh, mungkin apa? Lokasinya, ya, keadaan pantainya, kemudian wisatawan yang ada di sana. Berarti kamu apa yang pertama? Oh, di mana sih lokasinya? Pantai Pasir Putih itu di mana? Oh, di desa mana, kecamatan mana, arahnya kurang lebih dari mana? Kemudian itu ya. Baru kemudian kalian masuk, ada apa saja di pantai pasir putih itu? Oh, pasirnya, ada perahu, mungkin ada berbagai macam wahana rekreasi, kemudian keadaan yang lain, aktivitas wisatawan, penjual, para penjual, itu kamu jadikan bahan nanti. Kemudian setelah bahannya terkumpul, baru membuat kerangka, urutannya apa yang kalian uraikan dulu. Tidak mungkin ujuk-ujuk kamu menceritakan dalam paragraf pertama itu kamu menceritakan mengenai
keadaan wisatawan, tidak mungkin. Pasti dalam paragraf pertama kamu akan berikan keterangan secara umum, kulitnya dulu. Oh, pantai pasir putih. Mengapa dikatakan pantai pasir putih Delegan? Karena memang, nah seperti itu. Jadi awal-awalnya keterangannya seperti itu, penjelasannya. Baru nanti di dalamnya ada apa saja, itu lebih perinci. Contoh anak-anak ya, kalau kita menceritakan mengenai, mohon maaf, yang dekat rumahnya di Sedayu, Gor Wijayakromo, yang pertama kamu pasti akan, oh gedung bangunan gornya itu, baru itu kamu ceritakan dulu. Jadi apa membedakan gor dengan alun-alun, gor dengan masjid, itu saja yang pertama. Baru kemudian di dalamnya ada apa, oh ada tribunnya, ada lapangannya, dindingnya seperti ini, itu namanya perincian. Nah itu kamu dapat ketika kalian mengumpulkan bahan tadi. Setelah kerangkanya ditulis urut mulai awal sampai akhir seperti strukturnya kemarin, urutannya apa? Ayo, identifikasi, kemudian deskripsi bagian-bagian. Itulah cara kalian mengembangkan kerangka tersebut. Jadi berapa paragraf Pak Anwar? Terserah, bisa 3 paragraf, 4 paragraf. Jangan lupa setelah selesai berilah judul. Nah, apa judul? Ya, judul. Berilah judulnya atau kepala karangannya. Apa judulnya? Misalkan Pantai Pasir Putih Delegan, gitu. Jadi khusus kalian ini menceritakan pasir putih Delegan karena pasir putih itu banyak. Di Jawa Timur saja ada pasir putih Situbondo, ya kan? Tapi kali ini kamu hanya menceritakan pasir putih Delegan. Tentunya walaupun sama-sama pasir putih, berbeda dengan pasir putih yang ada di Situbondo. Itulah namanya teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu hanya khusus satu objek. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Kemudian dilanjutkan Pak Anwar. Nah, kalau sudah seperti itu, coba kita koreksi mulai dari strukturnya, urutannya benar atau tidak. Kalau naskah teksnya sudah ada, kemudian perhatikan sistematika penyajiannya. Apa sistematika ya, urutannya penyajian. Apa sudah benar mulai dari identifikasi. Kemudian isinya, benarkah isinya kantor Pantai Pasir Putih Delegan? Isinya ya tentunya harus berisi tentang gambaran Pantai Pasir Putih Delegan, jangan Situbondo, berarti kurang tepat. Bahasanya itu menyangkut apa Pak Anwar? Ejaan. Apa ejaan itu? Itu apa? Ayo ejaan. Bisa pemakaian huruf kapital, tanda baca, itu namanya ejaan ya. Diksi pilihan kata, tepat tidak? Ya. Jadi diksi itu pilihan kata, kemudian struktur kalimat, subjek, predikat, objek dan keterangan, itu susunan kalimat ya. Kemudian ya, itu yang perlu kalian perhatikan dalam. Nah, untuk lebih jelasnya di buku kalian ada ini seperti ini. Pantai Senggigi terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Benar atau salah? Benar. Alasannya apa? Penulisannya, oh, penggunaan huruf kapital tepat karena digunakan pada awal kalimat seperti ini. Pantai, P-nya mengapa huruf besar atau kapital? Karena awal kalimat. Kemudian Senggigi, huruf S-nya kok ditulis dengan huruf kapital. Provinsi Nusa Tenggara Barat, PNTB. Karena apa? Karena menunjukkan unsur geografi. Itu caranya menyunting kurang lebih seperti itu, pakai rubrik seperti ini. Di kitab kalian sudah ada. Saya kira itu anak-anak yang perlu saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Kemudian latihannya pendalaman, kalau kalian ada sempat waktu silakan dibuka video dengan menggunakan link yang ditulis Pak Anwar ini. Dan latihannya ini, suntinglah teks deskripsi, mohon maaf ya, suntinglah teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Di buku kalian halaman 18-19 itu ada teks deskripsi judulnya Rumah Tongkonan.
Terus tugas saya apa Pak Anwar ini? Tag tersebut coba kamu sunting. Kamu lihat strukturnya benar atau tidak? Bahasanya benar atau tidak? Nah, untuk memudahkan kegiatan itu, anak-anak bisa menggunakan rubrik yang ada di buku Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 39-40. Gunakan itu untuk menyunting teks deskripsi rumah tongkonan yang ada di halaman 18 dan 19. Selamat anak-anak, terima kasih. Silakan dicoba saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.